Halo, selamat malam dan selamat datang di TNM episode malam minggu. Email yang pertama. Halo Bang Andri, ke arah Windu dan warga TNM sekalian. Aku Yoyo yang kemarin cerita drama perjodohannya dibacain. Makasih ya Bang, dan makasih warga TNM sekalian atas inputnya. Aku gak pernah nyangka kalau drama ini bakal ada kelanjutannya dan ternyata lebih heboh. Langsung aja. Setelah seminggu kami ketemu, di cerita sebelumnya, Mas Tio datang ke Surabaya dan ngajak pacaran, dan akhirnya juga kuiyakan. Setelah seminggu kami ketemuan, tiba-tiba mamaku chat aku sambil marah-marah, bilang, kenapa aku bilang ke Mas Tio kayak gitu? Menurut mamaku, aku nolak dia tapi secara halus. Ternyata entah gimana ceritanya antara mamaku yang maksa Mas Tio cerita atau Mas Tio yang ngadu. Jadi intinya Mas Tio ceritalah semua kejadian dan omongan yang waktu kita ketemuan di Surabaya. Di situ karena aku dimarah-marahin, aku membela diri dong. Biar kalau aku bilang kayak gitu, tujuanku biar kalau kedepannya ada hal-hal gini nggak bakal jadi masalah lagi. Tuh akhirnya aku juga pacaran sama Mas Tio. Tetap mamaku marah-marah gitu bang, aku juga tetap membela diri. Dan akhirnya aku dan mamaku perang dingin. Ya, aku yang pada saat itu jadi bertengkar sama mama gara-gara hal di atas, makin kesel dong aku sama Mas Tio. Entah dia dipaksa atau enggak, keputusan buat cerita hal ini ada di tangan dia. Dan menurutku dia nggak perlu cerita karena ini hubungan kita berdua. Masih terlalu awal untuk cerita ke orang tua, betul. Di situ aku langsung chat Mas Tio. Awalnya dia nggak ngaku, tapi setelah sedikit aku paksa, dia akhirnya mengiyakan. Ngomel dong aku sama dia. Yang inti omelannya pokoknya hubungan ini kita berdua aja dulu, nggak perlu orang tua tahu. Karena masih terlalu awal dan dia minta maaf. Ya udahlah, aku pikir udah kejadian juga. Hampir 2 minggu lebih aku perandingin sama mama. Dan hampir 2 minggu itu juga nggak ada komunikasi. Setelah kejadian itu aku menenangkan diri dengan pergi ke Semarang selama 3 hari. Seminggu setelah aku pulang dari Semarang, aku dapat kabar dari adekku yang paling kecil kalau mama mau operasi. Mak jeduar dong. Anak mana yang gak kaget plus takut tiba-tiba ortunya mau operasi. Aku di sana langsung ke atasan buat ambil cuti, buat pulang sambil muka nahan nangis, dan untungnya di approve sama atasan. Akhirnya aku di sana pulang buat nemenin mama operasi karena papaku harus gantiin mama urus usaha di rumah. Dan adikku harus sekolah. Karena hal ini hubunganku sama mama ternyata semakin membaik dan kita sama sekali berusaha gak bahas tentang Mas Tio ini. Setelah mamaku sembuh, aku mulailah ngomong dari hati ke hati ke mama masalah hubungan ini. Dan mama sepertinya sudah menyerah dan ikut keputusanku walaupun aku tahu mama berat. Maaf ya ma. Selama hal ini terjadi, Mas Tio gak ada ngehubungin aku sama sekali. Bahkan dia tahu mamaku operasi pun dia gak ada tuh nanya keadaan mamaku kayak gimana. Aku pikir dia cuma tidak menghubungi aku ya, ternyata dia juga gak ngehubungin mamaku buat tanya keadaannya. Aku bertanya-tanya dong, bukannya kita pacaran ya, kok dia sama sekali gak ngehubungin aku untuk sekedar tanya keadaan mama. Akhirnya aku chat dia basa-basi dulu lah sebelum ke topik. Sampai akhirnya aku tanya, sebenarnya kita tuh apa? Kamu anggap aku tuh apa? Dan dia jawab, aku anggap kamu pacarku, tapi maaf kalau aku gak lakuin yang orang lain lakuin. Oh, aku di situ udah males kan. Cuma kurit aja dah tuh chatnya, dan bahkan sampai sekarang dia nggak ada berusaha buat chat aku sekedar buat tanya kabar atau ngejelasin hal-hal ini loh bang. Aku sebenarnya masih mau mencoba sama Mas Tio, tapi lihat dia seperti ini, apa iya aku harus coba lagi? Rasanya kok buang-buang waktu. Aku cewek bang, aku juga butuh rasa peduli dari dia, dan kayaknya dia masa bodoh sama itu. Aku mau minta saran lagi dari Bang Andri dan warga TNM, apa aku harus udahan sama Mas Tio atau udah biar aja ngegantung kayak gini karena ngeliat dia berusaha ngegantungin aku kayak gini. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Assalamualaikum bang, kenalin nama gue Aldi. Nama teman gue sebenarnya, tapi karena namanya agak pasaran jadi gue dari nama samaran. Jadi gue mau ceritain pengalaman gue waktu masih SMP bersama dengan teman-teman gue. Oh ya, gue tahu TNM ini mulai dari tragedi Audrey ngeprengse Indonesia yang pernah dibuat videonya di YouTube sama Abang tapi udah dihapus. Oke, langsung aja ke ceritanya. Maksiat setelah pengajian. Jadi, cerita ini terjadi ketika gue masih SMP. Tepatnya kelas 9 semester 2. Nah, ketika semester 2 kan siswa-siswa pada sibuk dengan persiapan UNBK atau ujian kelulusan, termasuk gua. Gua yang dulu pas kelas 7 sampai 9 semester 1 itu malas-malesan, tiba-tiba rajin belajar. Bukan cuma belajar, gua juga ikutan acara pengajian tiap malam Jumat bareng temen-temen di rumah guru gua. Jadi, Bang, waktu SMP gua bukan cuma malas dan bodoh, tapi juga rada barbar kelakuannya. Dan walaupun kelas 9 semester 2 ini gua udah kelihatan tobat dari kemalasan, namun gue masih belum tobat dari kebarbaran. Jadi, kan tadi gue udah bilang ya, gue tiap malam Jumat ikut acara pengajian. Nah, pengajian itu kelarnya pasti sekitar jam 10-an.
Dan biasanya kita nggak langsung cabut pulang, tapi ngobrol-ngobrol dulu bentar. Entah itu tentang sekolah ataupun SMA yang akan dituju. Kemudian pada satu malam, ketika kita kelar pengajian, salah satu dari kita, panggil aja Yanto, mengusulkan untuk jalan-jalan agak jauh. Karena gue dan yang lain emang gak ada kerjaan, ya udahlah kita ikutin. Setelah agak jauh, sampailah kita di sebuah perumahan dengan gang yang bercabang dan ada masjidnya. Nah, di antara barisan rumah dan masjid ada sebuah gang sempit panjang. Salah satu sisi gang itu menjadi deretan pintu untuk kos-kosan. Nah, muncullah ide brilian dan barbar kami untuk menggedor pintu-pintu itu sambil berlari. Jadi sistemnya adalah kami akan berlari masuk satu persatu ke dalam gang sempit itu. Nah, sepanjang kami berlari, kami harus menggedor pintu-pintu itu sebanyak dan sekeras yang kami bisa. Tapi kalau bisa jarak antara pelari satu dan yang lain tidak terlalu jauh agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, setelah menentukan urutan pelari, kita melakukan persiapan. Seperti gua yang melepas sarung biar nggak membatasi kecepatan berlari, Yanto yang melepas peci agar tidak jatuh dan diselidiki sebagai barang bukti, Atar yang melepas sendal, dan Windu yang memakai masker biar nggak ketahuan mukanya. Setelah sudah siap, mulailah kami berlari satu persatu. Mulai dari Yanto sampai Atar, gue sendiri ada di urutan ketiga. Ketika Yanto berlari dan menggedor, dia terlihat seperti sangat nafsu untuk menggedor dengan kecepatan tangan dalam menggedor juga tinggi tuh. Rata-rata bisa sampai 3 gedoran pintu. Gue sendiri memfokuskan kekuatan tangan untuk menggedor, dan sisanya gue simpan untuk menaikkan agility. Pada saat pelari terakhir, yaitu Atar, sudah mencapai pintu terakhir, pemilik pintu pertama keluar dan teriak, "Woi!" Spontan, Atar tidak jadi menggedor pintu terakhir dan fokus untuk menaikkan agility-nya untuk kabur. Bodohnya, kami waktu itu, kami sangat panik, sehingga kami pun terpisah pada saat kabur. Gua bersama Yanto dan Atar, sementara Windu terpisah entah kemana. Karena kami pikir akan bertemu kembali dengan Windu di jalan besar, jadi kami tidak repot mencarinya. Karena merasa sudah aman, akhirnya kami pun mengatur napas. Sepanjang jalan menuju jalan besar, kami melewati perumahan dulu. Bagaikan tidak cukup kerusuhan yang kami buat malam itu, gue ngeliat ada satu rumah yang MCB atau KWH, gue lupa nama MCB-nya di luar rumah dan mudah dijangkau dari luar pagar. Terbesitlah pikiran gue, kalau gue matiin MCB-nya, listrik di rumah bakal mati nggak ya? Akhirnya tanpa aba-aba gue matiin lah MCB-nya, dan ternyata listrik satu rumah mati. Gue kira awalnya penghuni rumah udah pada tidur, jadi nggak bakal langsung ada orang keluar. Ternyata ada satu bapak-bapak tampangnya sangar kayak satpam keluar rumah. Gue panik lari, karena gue saat itu di belakang si Atar dan Yanto. Gue teriak, "Woi bocah, woi lari cok, lari!" Yanto yang sepertinya masih ngos-ngosan habis lari tadi, akhirnya langsung lari lagi. Begitu juga dengan Atar. Setelah lari agak jauh, kami pun akhirnya sampai di jalan besar dan bertemu dengan Windu yang sudah nunggu sambil duduk di Indomaret. Ternyata pas Windu terpisah dari kami, ia mengambil jalan memutar dan bertemu dengan salah satu penghuni kos-kosan yang sepertinya sedang memburu kami. Namun entah dengan ilmu apa, Windu sama sekali tidak dicurigai, malah ia ditanya, "Dek, kamu lihat ada anak-anak remaja lari nggak?" Dan dengan cerdasnya ia mengarahkan ke arah perumahan yang mana merupakan jalan berlawanan dengan jalan besar. Udah, sekian dulu ceritanya. Sebenarnya masih ada lagi, kayak niatnya mau gangguin orang pacaran malah kena instant karma. Sorry kalau ada kesalahan. Thank you so much. Ayo lanjut yuk, kita ada cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo bang Tim, para pendengar dan aku kalau dengerin. Hey, aku udah pesalam nih dari aku. Kenalin bang, aku Imam. Aku tinggal di kota M, Jawa Timur. Aku pengen cerita pengalaman pribadi. Beberapa hari terakhir lihat TikTok isinya pada cerita soal ilfil saat ngedate. Rencana aku mau bikin juga ikut-ikutan gitu. Tapi cerita bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku. Di sini masih mau jaga nama baik dan gak yakin ceritaku tersampaikan ke banyak orang. Akhirnya aku milih nulis baik lah. Sopo ngerti mengkoi som lubut tienem. Banyak banget yang cerita experience pas lagi ngedate, dan kebanyakan mereka cerita saat first date. Rata-rata yang cerita cewek, dan perlahan aku mulai ngerasa di posisi, dulu dia ilfil nggak ya? Aduh, ilfil sih lah, ilfil dia. Sebagai gambaran karakter, jadi aku pengen cerita dari sudut pandang orang yang bikin ilfil waktu itu kali kedua aku ngedate sama cewek. Jalan bareng lah. Di waktu pertama hanya sekedar jalan-jalan ke opening sebuah supermarket, dan dilanjut makan bakso. Dan yang kedua di cerita ini, waktu itu pertama kali aku nonton sama cewek. Sebagai gambaran karakter, aku sedari kecil hidup sederhana, dari keluarga yang bisa dibilang yang dibilang cukup pun sedikit berat. Jadi selama masih merasa menjadi beban keluarga, aku nggak pernah aneh-aneh. Kehidupan sekolah, pulang, dan meminimalkan pengeluaran. Dan waktu first date pun, yang aku cerita sekedar jalan-jalan dan makan bakso, itu pun aku hanya bawa 50.000. Setelah lulus SMK, aku mulai mencari dan mendapat pekerjaan. Mulai kan sedikit berani deketin lawan jenis. Akhirnya ada teman se-SMP. Kita di SMP sekedar tahu lah, gak pernah saling sapa atau beranikan chat via IG.
Awalnya hanya react story dia dan mulai menyambar hal lain. Pelan-pelan seiring waktu lanjut via WA. Buat gambaran dia fisiknya nggak terlalu tinggi, kulitnya putih, tapi ada kala kulitnya terlihat kuning langsat. Dia Chinese Indonesian dan matanya sipit, karakternya dia berisik. Selama beberapa waktu move di WA. Sekitar 1-2 minggu dicerita nih pengen lihat film X. Udah buat rencana tapi gagal. Waktu itu udah jam 5 atau 6 malam lah, dia rencana nonton, tapi temennya pada batal. Dia bete karena dia libur cuma sehari itu. Setelah cerita dan sedikit pertimbangan jadilah janjian nonton. Pertama aku cek dulu nih di Tix, cari di 3 mall. Dan udah hampir penuh karena film waktu itu baru hari kedua rilis dan lumayan punya nama lah ini film. Akhirnya ada nih jam 21, jam 9 malam. Kemalaman gak? Aku tanya dia ragu. Dia tanya pendapatku soal cewek yang keluar jam sekian. Aku tuturkan pendapatku yang gak begitu peduli pemikiran tetangga. Sedikit lama berpikir akhirnya dia balas. Dia putuskanlah oke. Langsung aku pesen 2 tiket di tengah. Posisi ideal lah. Mulai siap-siap. Aku punya niatan langsung jemput dia dan ngajak makan dulu gitu. Tapi dia bilang nanti aja, dia udah kenyang juga. Aku pun mengiyakan, akhirnya aku jemput dia jam 7:30 malam. Aku jemput dia dengan Supra Pit. Aku ikutin arahan dari Sherlock dia dan selang 10 menit sampai nih ketemuan setelah 3 tahunan. Aku mulai dari ajak salaman. Itu salaman lagi. Berangkat ke salah satu mall di utara kota. Belasan menit jalan akhirnya sampai mall. Karena baru pertama main di mall ini, bingung nih ceritanya parkir lewat mana dan sebelah mana. Sampai 1 kali bablas dan putar balik. Singkat cerita sampai parkiran. Oh iya, di awal aku cerita kalau ini kali pertama nonton sama cewek. Sebelumnya beberapa kali nonton dengan temen cowok, entah rombongan atau berdua, tapi role-nya mirip. Saat tiba di mall, aku ajak dia nih ke area hypermart. Rencananya mau beli minum dan beberapa cemilan buat dibawa ke dalam. Waktu itu aku nggak tahu kalau itu dilarang kan. Soalnya beberapa kali temenku ya seperti itu. Jadi aku nyimpulin kalau hal tersebut lumrah. Di dalam hypermart, masih di lantai 1, belilah cemilan dan minuman. Aku tanyain mau apa dia. Dia minta 1 minuman gitu, aku lupa. Gak cemilan juga, aku tanya dia lagi. Dia bilang enggak. Aku bayar tuh. Aku beli 1 minuman apa gitu, aku juga lupa. Dan 1 jajan Oishi kalau gak salah. Kan bungkusnya gede banget tuh, gede udara. Aku sobek dikit. Aku kempesin dan aku masukin dalam tas. Waktu itu aku bawa tas lempang biasa. Oh ya, waktu aku kempesin jajan tadi, dia liatin aku. Aku dengan yang merasa itu wajar hanya sekedar senyum. Setelahnya lanjut ke atas, jalan pelan sedikit muter. Nah di atas mulai antri buat print tiket, lancar. Setelah dapat tiket kita duduk di area food court yang udah tutup semua. Udah mau jam 9 malam. Aku tawarin dia jajan tadi, dia bilang diet. Setelah waktunya masuk dong. Jalan ke kursi aman, studio full padahal di jam segini pikirku. Aku duduk di tengah pandangan pas ke tengah layar, ideal banget lah. Singkat cerita film mulai dan lampu mulai dimatiin. Aku mulai keluarin dong cemilan di tasku tadi. Kan ini film horor ya. Jadi aku keluarinnya pelan-pelan banget. Kan bunyi tuh bungkusnya kresek-kresek gitu. Singkatnya mulai kebuka. Aku ambil 1 biji. Aku mulai makan. Kriuk, kriuk, kriuk. Sumpah keras banget. Aku respon nutup mulut pakai tangan. Dan ada dong beberapa yang liatin. Aku gak nyangka bakal senyaring itu. Karena masuk cuman bawa camilan ini dan emang niatnya aku makan sambil nonton. Akhirnya tetap aku lanjutin, tapi aku emut. Kalau udah basah baru aku gigit sampai habis. Akhirnya 2 jam selesai, aku antar dia jam 11-an lebih. Aku tawarin lagi, mau makan gak? Pas papasan sama nasi goreng, dia bilang enggak, udah malam mau pulang. Aku iyain dan mulai jalan lewat jalan tikus. Dia tanya mau kemana, aku jawab, katanya langsung balik. Hampir jam 12 malam aku sampai setelah nganterin dia. Aku chat dibilang makasih, itu sih experience aku. Di waktu itu yang terpikir di otakku, aturan date pertama kali cowok yang bayarin. Dan aku ngerasa gak ada yang salah, itu aja sih ceritaku. Tapi perlahan aku mulai paham etika dan aturan umum yang tidak tertulis. Saat sadar ngerasa malu banget, telat banget gak sih? Sekarang dia udah nikah sama HRD-nya. Oh ya bang, film yang ceritain itu The Nun. Oh, kalau di rating Ilfil dia berapa ya bang? Maaf juga kalau belum banget nanti masih. Waduh. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawanku sekalian. Terima kasih banyak sudah hadir pada malam hari ini. Sepertinya malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga cerita pada malam hari ini bisa membuat kita semua happy lagi menjalani kehidupan. Mohon diingat, kehidupan itu berat ya.
Meskipun nggak akan seberat cerita-cerita yang tadi, tapi ada beratnya lah, ada beratnya. Terima kasih banyak atas waktu luangnya.